Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Sebelum saya menyampaikan kesimpulan dan refleksi terkait tugas modul 1.1.A.8, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Darwin SPD, asal sekolah SMA Negeri 1 AML. Hobi saya adalah mancing. Dan saat ini saya tergabung calon guru penggerak angkatan ke-7 dan senang sekali bisa berbagi dan merefleksi tugas terkait koneksi antar materi. Beberapa hal yang menjadi kesimpulan setelah mempelajari modul ini adalah bahwa sebagai guru kita harus bisa menuntun untuk mengarahkan anak di dalam mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya. Sebagaimana yang pernah diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Tentu siswa adalah makhluk ciptaan Tuhan. Sekolah perlu menumbuh kembangkan nilai-nilai spiritual mereka. Bagaimana hubungan anak kepada Sang Penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tentu di sekolah kita harus memfasilitasi supaya tumbuh dan kembangnya nilai-nilai spiritualitas tersebut. Kegiatan baca Al-Quran, sholat berjamaah, dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya tentu ini sebagai upaya di dalam menjaga tumbuh kembang nilai-nilai keimanan yang ada pada anak didik kita. Selain menumbuhkan nilai-nilai keagamaan, kita juga perlu menumbuhkan bakat dan minat anak pada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Di antaranya kegiatan pramuka, PMR, seni musik, drama, dan fashion. Tentu ini adalah sebuah upaya yang baik dan positif di dalam menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi yang ada pada anak didik kita. Di samping itu, kegiatan-kegiatan lain seperti olahraga itu bisa meningkatkan kesehatan dan fisik dari anak didik kita. Upaya-upaya ini tentu merupakan upaya yang sangat positif, karena bagaimanapun anak didik kita membutuhkan ruang dan wadah di dalam menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi, bakat dan minat yang terpendam pada diri mereka. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantara membuat sebuah analogi yang sangat indah. Anak didik kita dianalogikan sebagai sebuah tata surya, yang mana di dalam tata surya tersebut akan ada banyak planet-planet, yang mana planet-planet tersebut satu dengan yang lainnya akan berbeda. Ada planet yang berukuran kecil dan ada planet yang berukuran besar. Ada planet yang berputar secara lambat dan ada planet yang berputar secara cepat. Begitu juga Ki Hajar Dewantara memandang bahwa anak didik kita sebagai individu yang beragam, satu dengan yang lainnya tentu tidak sama. Ada siswa yang cepat memahami dan menangkap pembelajaran, dan ada siswa yang kurang cepat atau kurang kreatif di dalam melaksanakan tugas-tugas.
Kita sebagai pendidik tidak boleh menyamakan, tidak boleh menganggap semua siswa sama. Mereka adalah individu-individu yang berbeda. Tugas kita sebagai guru adalah menaruh rasa hormat terhadap keberagaman tersebut. Pandanglah mereka sebagai manusia, sebagai anak yang perlu didekati, anak yang perlu diempati, sehingga dia akan menemukan jati dirinya, dia akan menemukan kodratnya sebagai individu yang membutuhkan tuntunan. Anak didik kita seperti planet-planet itu. Ada yang berputar secara cepat pada sumbu dan porosnya. Ada juga yang berputar secara lamban. Planet-planet ini pun memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada yang berukuran kecil dan ada yang berukuran besar. Ada juga planet yang ramah untuk ditempati, dan ada juga planet yang tidak ramah untuk ditempati. Begitu juga pada anak didik kita, dengan segala tingkah laku, dengan segala karakter yang melekat pada dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Kita sebagai pendidik harus bisa menghormati. Kita harus memberikan empati kepada keberagaman anak didik kita tersebut. Anak didik kita, dia akan tumbuh, dia akan berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang ditakdirkan Tuhan kepada mereka. Tugas kita adalah membantu, menuntun segala laku sehingga perilaku tersebut akan menjadi tebal. Tugas kita adalah menguatkan segala karakter yang ada pada keberagaman mereka. Selanjutnya Ki Hajar Dewantara menganalogikan siswa sebagai sebuah biji, yang mana biji akan membutuhkan wadah, akan membutuhkan media untuk tumbuh dan kembangnya. Anak didik kita seperti biji-bijian tersebut, akan membutuhkan perhatian, akan membutuhkan perlakuan yang telaten dari seorang petani. Siswa sebagai biji tentu dia akan memiliki perilaku yang belum ideal. Dia tetap membutuhkan tuntunan yang baik dari seorang guru. Kita sebagai guru tentu tidak bisa menjadikan biji tersebut akan tumbuh dengan cepat. Biji akan tumbuh sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tugas kita adalah membantu tumbuh kembangnya biji-bijian tersebut. Begitu juga anak didik kita, yang mana dengan segala keberagamannya akan membutuhkan sentuhan, akan membutuhkan dukungan, akan membutuhkan tuntunan dari seorang guru. Kita tahu bahwa biji atau siswa bukanlah individu yang sempurna. Biji tidak memiliki batang, dia tidak memiliki daun, dia tidak memiliki buah. Perlakuan kitalah yang nantinya akan menentukan arah dari tumbuh dan kembangnya biji tersebut. Guru memandang sebagai biji adalah sebagai sesuatu yang perlu diperlakukan secara santun, diperlakukan secara hormat, sehingga nantinya dia akan menumbuh, meninggi, dan berbuah sesuai dengan kodrat yang sudah ditentukan. Tugas kita sebagai guru adalah memfasilitasi tumbuh dan kembangnya biji-biji tersebut yang nanti akan berbuah kebijaksanaan sebagai hasil dari sebuah proses pendidikan.